Namaku Kanaya. Jika kalian mendengar namaku hari ini, mungkin yang terlintas hanyalah kisah seorang perempuan yang hidup dalam kutukan. Pada tahun 1932, di kaki pegunungan yang diselimuti hutan jati dan kabut tebal, berdirilah sebuah desa kecil bernama Sumberrejo. Desa itu jauh dari keramaian kota. Jalanannya masih berupa tanah merah, diterangi lampu minyak saat malam tiba. Sementara kehidupan warganya bergantung pada sawah, ladang, dan hasil hutan. Di desa itulah Kanaya dilahirkan. Sejak kecil, kecantikan Kanaya sudah menjadi buah bibir seluruh warga. Kulitnya putih bersih, rambutnya hitam panjang menjuntai hingga pinggang, dan matanya teduh seolah menyimpan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketika beranjak dewasa, kecantikannya semakin memikat. Banyak orang mengatakan bahwa Kanaya bagaikan bunga yang tumbuh di tengah hutan, indah tetapi sulit disentuh. Meski demikian, Kanaya bukan perempuan yang sombong. Setiap pagi ia membantu ibunya memasak, mencuci pakaian di sungai, lalu mengantar bekal untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Sore harinya ia sering membantu anak-anak desa belajar membaca atau menemani para tetua menumbuk padi di lumbung. Semua orang menyukainya. Namun, kecantikan seringkali mengundang perhatian yang tidak diinginkan. Nama Kanaya mulai terdengar hingga ke desa-desa tetangga. Para saudagar, juragan tanah, bahkan pemilik penggilingan padi datang silih berganti membawa lamaran. Mereka menawarkan emas, sawah, kerbau, hingga rumah besar sebagai mahar. Semuanya ditolak. Kanaya hanya tersenyum sopan. "Aku belum ingin menikah," jawabnya setiap kali. Ayahnya, Wiratma, selalu berdiri di samping putrinya. "Anakku bukan barang dagangan." Ucapan itu membuat banyak orang menghormati keluarga sederhana tersebut. Namun tidak semua orang mampu menerima penolakan. Di desa sebelah tinggal seorang juragan bernama Darmo. Usianya hampir 50 tahun, tetapi kekayaannya luar biasa. Ia memiliki puluhan hektar sawah, gudang beras, puluhan pekerja, dan dikenal sebagai orang yang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Orang-orang menghormatinya, sebagian lagi takut kepadanya. Di balik senyum ramah yang selalu diperlihatkannya kepada masyarakat, Darmo memiliki sifat yang kejam. Siapapun yang melawan kehendaknya seringkali berakhir kehilangan pekerjaan, tanah, atau bahkan menghilang tanpa kabar. Suatu siang, Darmo melihat Kanaya untuk pertama kalinya di pasar desa. Sejak saat itu, pikirannya dipenuhi bayangan gadis tersebut. "Aku harus memiliki perempuan itu," gumamnya. Beberapa hari kemudian, ia datang ke rumah Kanaya bersama beberapa pengawal sambil membawa peti kayu berisi emas batangan, kain sutra, dan berbagai hadiah mahal. "Pak Wiratma," katanya sambil tersenyum. Ayah Kanaya mempersilahkan tamunya duduk. Dengan tenang ia menjawab, "Terima kasih atas niat baikmu, juragan." Kanaya keluar dari dapur membawa teh hangat. Ia meletakkan cangkir di hadapan tamu itu. "Maaf juragan," ucapnya lembut. Senyum Darmo mulai memudar. Suasana mendadak sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Wajah Darmo memerah menahan amarah. Kanaya menarik napas panjang. Kalimat itu menusuk harga diri Darmo. Ia berdiri perlahan. Kanaya tetap menatapnya tanpa rasa takut. Kalau begitu, ucapan itu membuat pengawal Darmo saling berpandangan. Mereka tahu tuannya sedang menahan amarah yang luar biasa. Tanpa berkata apa-apa lagi, Darmo meninggalkan rumah itu. Namun sebelum menaiki keretanya, ia menoleh ke arah rumah sederhana tersebut. Tatapannya dingin. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Beberapa tetangga mulai melihat orang-orang asing mondar-mandir di sekitar rumah Kanaya. Ada pula yang melihat beberapa lelaki bertubuh besar mengamati ladang milik Wiratma dari kejauhan. Ayah Kanaya mulai merasa tidak tenang. Istrinya menggenggam tangannya. Namun firasat itu ternyata benar. 3 minggu setelah lamaran ditolak, hujan turun sejak sore. Menjelang tengah malam, desa berubah sunyi. Hanya suara jangkrik dan hujan yang terdengar. Di balik gelapnya malam, 6 orang berpakaian hitam berjalan mengendap-endap menuju rumah Kanaya. Mereka membawa obor dan jeriken berisi minyak tanah. Pemimpin mereka hanya memberi satu perintah singkat. Minyak disiramkan ke dinding bambu, ke atap ilalam, ke pintu. Lalu, obor dilemparkan. Api langsung membesar.
Dalam hitungan detik, seluruh rumah berubah menjadi lautan api. Kanaya terbangun karena hawa panas. Ia berlari menuju kamar orang tuanya. Namun balok kayu yang terbakar runtuh menghalangi jalan. Ibunya batuk keras. Ayahnya mencoba mendobrak pintu belakang. Tetapi api lebih cepat. Teriak ayahnya. "Ayah!" Tangiskan ayah pecah. Ia mencoba mendekat, tetapi kobaran api menyambar pakaiannya. Panas luar biasa membuat kulit tangannya melepuh. Atap rumah mulai runtuh. Dengan sisa tenaga, ayahnya mendorong Kanaya ke arah jendela samping yang belum sepenuhnya dilalap api. Tubuh Kanaya terlempar keluar rumah. Ia jatuh berguling di tanah yang basah oleh hujan. Namun, sebagian tubuhnya telah terbakar. Kulit wajah, lengan, dan punggungnya melepuh parah. Ia mencoba bangkit. Yang terdengar hanya suara kayu-kayu runtuh disertai kobaran api yang semakin membesar. Tangisan Kanaya menggema di tengah hujan. Beberapa warga mulai berdatangan. Namun tidak ada yang mampu mendekat. Api terlalu besar. Mereka hanya bisa menyaksikan rumah itu perlahan roboh hingga rata dengan tanah. Di dalamnya, kedua orang tua Kanaya kehilangan nyawa. Menjelang subuh, hujan mulai reda. Kanaya masih terbaring di tanah dengan tubuh penuh luka bakar. Napasnya lemah, matanya hampir tertutup. Sebagian warga mengira ia tak akan bertahan hingga pagi. Di saat itulah, seorang lelaki tua berjubah lusuh muncul dari arah hutan. Rambutnya memutih seluruhnya. Tongkat kayu hitam berada di tangan kanannya. Tatapannya tajam. Namanya Ki Brata. Beberapa orang mengenalnya sebagai tabib sekaligus pertapa yang telah puluhan tahun tinggal di lereng gunung. Ia juga dikenal sebagai sahabat lama ayah Kanaya, meski sudah lama tidak terlihat di desa. Ki Brata berlutut di samping tubuh Kanaya. Ia memeriksa denyut nadinya. Masih ada. "Anak ini belum waktunya mati," gumamnya. Ki Brata menggeleng pelan. Ia memandang ke arah sisa-sisa rumah yang masih mengepulkan asap. Wajahnya berubah muram. "Aku sudah memperingatkan Wiratma bertahun-tahun lalu." Dengan hati-hati, Ki Brata mengangkat tubuh Kanaya ke atas gerobak kayu miliknya. Perempuan muda itu masih bernapas, tetapi hampir tak sadarkan diri. Sebelum meninggalkan desa, Ki Brata menatap hutan lebat di kejauhan. Tatapannya seakan menyimpan keputusan besar. Bisiknya pelan. Gerobak itu perlahan menghilang di telan kabut pagi, meninggalkan desa yang masih diselimuti bau hangus dan duka. Kabut pagi masih menggantung di sela pepohonan. Ketika gerobak kayu yang ditarik seekor kuda tua berhenti di depan sebuah gubuk reyot di tengah hutan. Tempat itu begitu terpencil, hingga nyaris tak pernah dijamah manusia. Pohon-pohon beringin raksasa menjulang tinggi, akar-akarnya mencengkram tanah seperti tangan-tangan yang keluar dari perut bumi. Burung pun enggan berkicau di tempat itu. Ki Brata turun perlahan, lalu mengangkat tubuh Kanaya yang masih tak sadarkan diri. Hampir seluruh kulit di wajah, leher, lengan, dan punggungnya dipenuhi luka bakar. Napasnya tersengal pelan, sementara demam membuat tubuhnya terus menggigil. Selama berhari-hari, Ki Brata merawat Kanaya menggunakan ramuan daun hutan, rebusan akar langkah, dan minyak yang diracik dari tumbuhan pegunungan. Sedikit demi sedikit, Kanaya berhasil melewati masa kritis. Namun, ketika akhirnya membuka mata, kenyataan yang menunggunya jauh lebih menyakitkan daripada luka di tubuhnya. "Ayah." Itulah kata pertama yang keluar dari bibirnya. Ki Brata hanya menundukkan kepala. Kanaya langsung mengerti jawabannya. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia menangis hingga tubuhnya gemetar. Tidak ada lagi rumah yang bisa ia pulang. Tidak ada lagi pelukan ibunya. Tidak ada lagi nasihat ayahnya setiap pagi. Yang tersisa hanyalah dirinya, dan rasa kehilangan yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa minggu kemudian, Kanaya mulai mampu berjalan, meski tubuhnya masih dipenuhi bekas luka yang menghitam. Suatu sore, ia memberanikan diri berdiri di depan sebuah tempayan berisi air jernih.
Perlahan ia melihat panturan wajahnya. Saat itu juga ia terdiam. Separuh wajahnya berubah menjadi jaringan parut yang kasar. Kulit di leher dan bahunya tampak melepuh permanen. Rambut panjang yang dulu menjadi kebanggaannya, kini hanya tersisa sebagian. Kanaya memegang wajahnya sambil terisak. Bukan. Ia memukul permukaan air hingga bayangannya hancur berantakan. Kibrata yang sedari tadi berdiri di belakang hanya menghela napas panjang. Kanaya jatuh berlutut. Kalau begitu, pertanyaan itu membuat suasana menjadi sunyi. Kibrata tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan menuju sudut gubuk, membuka sebuah peti kayu tua yang telah terkunci selama puluhan tahun. Di dalamnya terdapat gulungan kain lusuh yang dipenuhi tulisan kuno. Kibrata menatap gulungan itu lama sekali. Kanaya mengangkat kepalanya. Kibrata membuka gulungan tersebut. Di sana terdapat simbol-simbol aneh yang ditulis menggunakan tinta kehitaman. Kibrata berhenti sejenak. Mendengar nama itu saja membuat bulu kuduk Kanaya berdiri. Kibrata menjelaskan bahwa ritual tersebut dipercaya mampu mengembalikan kecantikan seseorang dan memperlambat penuaan secara tidak wajar. Namun, setiap anugerah selalu memiliki harga. Kanaya terdiam. Ia kembali menatap wajahnya di dalam tempayan. Bekas luka itu membuatnya sulit menerima dirinya sendiri. Dalam benaknya, ia kembali melihat rumah yang terbakar, mendengar jeritan kedua orang tuanya, dan mengingat tawa dingin orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Kibrata menatapnya tajam. Kanaya mengepalkan tangan. Hidup cukup lama. Malam bulan mati tiba. Di tengah hutan, Kibrata menggambar lingkaran besar menggunakan abu, bunga-bunga hutan, dan batu-batu tua yang telah dipenuhi lumut. Puluhan lilin dinyalakan mengelilingi lingkaran tersebut. Udara tiba-tiba berubah dingin. Angin berhenti berembus. Suara serangga menghilang, seolah seluruh hutan sedang menunggu sesuatu. Kanaya duduk bersila di tengah lingkaran. Kibrata mulai membacakan doa-doa kuno yang telah lama terlupakan. Semakin lama, suaranya semakin berat. Tanah di bawah mereka perlahan bergetar. Kabut hitam muncul dari sela pepohonan. Kabut itu berputar-putar mengelilingi Kanaya, seperti makhluk hidup. Rasa sakit luar biasa tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Bekas-bekas luka bakar terasa seperti disayat ribuan pisau. Kanaya menjerit, namun Kibrata tidak menghentikan ritual. Teriaknya, jeritan Kanaya menggema sepanjang malam. Hingga menjelang fajar, semuanya mendadak sunyi. Ketika matahari terbit, Kanaya perlahan membuka matanya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kulit di telapak tangannya tampak lebih halus. Bekas luka di lengannya memudar. Hari demi hari, perubahan itu semakin jelas. Kulit yang sebelumnya menghitam mulai berganti dengan kulit baru yang tampak sehat. Bekas luka di wajah perlahan menghilang. Rambutnya kembali tumbuh panjang. Beberapa bulan kemudian, perempuan yang berdiri di depan cermin air itu bukan lagi sosok yang penuh luka. Wajahnya bahkan tampak lebih muda daripada sebelum kebakaran. Kanaya menangis, bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia bisa melihat bayangan dirinya tanpa rasa takut. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, Kanaya terbangun karena rasa nyeri luar biasa di dadanya. Kulit di tangannya mulai mengering. Ujung jarinya berubah keriput. Rambutnya rontok dalam jumlah banyak. Ia panik. Kibrata sudah menduga hari itu akan datang. Kanaya menatap mata Kanaya. Kanaya mulai gemetar. Kanaya terduduk lemas. Saat itulah ia benar-benar memahami bahwa dirinya tidak disembuhkan. Ia hanya ditopang oleh kekuatan yang menuntut bayaran tanpa akhir. Tahun-tahun berlalu, nama Kanaya menghilang dari ingatan masyarakat. Orang-orang mengira ia telah meninggal bersama keluarganya. Sementara itu,
di desa-desa sekitar mulai muncul cerita-cerita ganjil. Beberapa pemuda dilaporkan menghilang setelah terakhir kali terlihat mengikuti seorang perempuan muda berpakaian putih yang muncul di jalan setapak saat malam berkabut. Sebagian ditemukan dalam keadaan sangat lemah dan tampak jauh lebih tua daripada usia mereka. Rambut mereka memutih, tubuh mereka kehilangan tenaga, dan tak satu pun mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya mengingat sosok perempuan yang wajahnya sangat cantik, lalu semuanya berubah menjadi gelap. Tak lama kemudian mereka meninggal karena kondisi tubuh yang tak dapat dijelaskan tabib maupun dokter. Kabar-kabar itu membuat desa dicekam ketakutan. Warga mulai percaya bahwa hutan telah dihuni makhluk yang mengisap kekuatan hidup manusia. Tak seorang pun menyangka bahwa sosok itu adalah Kanaya. Pada awalnya, Kanaya masih menangis setiap kali kutukan menelan korban. Ia merasa bersalah. Ia ingin menghentikan semuanya. Namun setiap kali mencoba menolak ritual pembaruan, tubuhnya kembali dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Kulitnya mulai retak, luka bakarnya muncul kembali sedikit demi sedikit. Ketakutan mengalahkan nuraninya. Lama-kelamaan, hati Kanaya berubah. Perempuan lembut yang dulu selalu membantu tetangga perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah seseorang yang hidup dari kutukan dan terus dihantui rasa takut kehilangan wajah mudanya. Setiap kali melihat pantulan dirinya di cermin, ia tidak lagi bertanya, apakah ia masih manusia. Ia hanya bertanya. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Ki Brata memandangi langit malam dengan wajah muram. Ia sadar bahwa keputusan menyelamatkan Kanaya telah melahirkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kematian. Kutukan itu kini telah berjalan, dan setiap tahun bayangannya semakin gelap. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa suatu hari nanti, harga terakhir dari pesugihan ganti kulit perawan bukan hanya akan ditanggung Kanaya, tetapi juga semua orang yang pernah terseret ke dalam lingkaran kutukan tersebut. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi atap gubuk tua yang berdiri sendirian di tengah hutan. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau dupa dari ruang utama. Kanaya duduk di depan cermin kayu yang usianya mungkin sama tuanya dengan kutukan yang kini mengikat hidupnya. Pantulan di dalam cermin masih memperlihatkan wajah seorang gadis yang nyaris sempurna. Kulit putih tanpa celah, rambut hitam panjang yang berkilau, sorot mata yang masih tampak seperti perempuan berusia 20 tahun. Namun jauh di balik tatapan itu, tidak ada lagi kehidupan. Yang ada hanyalah kelelahan. Kanaya mengusap permukaan cermin dengan jemarinya. Ia tersenyum pahit. Di luar gubuk, pepohonan bergoyang berlahan. Setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh yang semakin lama semakin jelas. Awalnya hanya bisikan, kemudian berubah menjadi tangisan. Kini, suara itu memanggil namanya. Air matanya menetes. Suara lain menyusul. Lebih berat. Suara ayahnya. Kanaya membuka mata dengan napas memburu. Ia menutup kedua telinganya. Namun suara-suara itu justru semakin keras. Setiap malam, tanpa pernah berhenti. Beberapa hari kemudian, Ki Brata datang dengan langkah yang jauh lebih lambat daripada biasanya. Usianya kini sangat renta. Rambutnya memutih seluruhnya. Tubuhnya membungkuk. Ia duduk di hadapan Kanaya sambil menghela napas panjang. Kanaya hanya menunduk. Kanaya memandang wajah gurunya. Ki Brata terdiam lama. Harapan seketika muncul di wajah Kanaya. Ki Brata menatap keluar jendela. Kanaya merasakan dadanya sesak. Ki Brata memejamkan mata. Ruangan mendadak sunyi. Kanaya memahami arti kalimat itu. Ia tidak akan mati sebagai perempuan muda. Ia akan menerima seluruh usia yang selama ini tertunda. Sekaligus
Hari demi hari berlalu. Kabar tentang perempuan cantik penghuni hutan masih menjadi cerita yang ditakuti warga. Namun Kanaya tidak lagi keluar dari gubuk. Ia lebih sering duduk sendirian, mengenang masa kecilnya. Sawah tempat ayahnya bekerja, ibunya yang selalu menyanyikan lagu sebelum tidur. Rumah bambu sederhana yang kini hanya tersisa dalam ingatan. Ia baru menyadari bahwa selama hampir 1 abad, yang ia kejar bukanlah kehidupan, melainkan rasa takut kehilangan wajah yang pernah dirampas Abi. Tanpa disadari, dendam telah mengubahnya menjadi tawanan kutukan. Malam gerhana akhirnya tiba. Langit berubah merah gelap. Bulan perlahan tertutup bayangan bumi. Hutan yang biasanya dipenuhi suara serangga, kini membisu. Tak seekor burung pun terdengar. Kanaya berdiri di depan cermin. Untuk terakhir kalinya, ia melihat wajah mudanya. Kemudian, sebuah suara retakan kecil terdengar. Krek. Ia menyentuh pipinya. Kulitnya pecah. Retakan halus menjalar seperti tanah kering saat musim kemarau. Kanaya menarik napas panik. Retakan itu semakin banyak. Krek, krek. Kulit di leher mulai mengelupas. Disusul lengan. Kemudian bahu. Potongan-potongan kulit kering berjatuhan ke lantai, seperti serpihan daun yang gugur. Ia mundur. Namun tubuhnya semakin terasa berat. Dalam hitungan menit, wajah mudanya mulai mengendur. Keriput bermunculan dengan cepat. Rambut hitam panjang berubah memutih. Kulitnya mengering. Punggungnya membungkuk. Ia menjerit. Jeritan itu menggema ke seluruh penjuru hutan. Saat itulah pintu gubuk terbuka sendiri. Angin dingin masuk membawa kabut pekat. Di dalam kabut muncul 2 sosok yang sangat dikenalnya. Ayah dan ibunya. Namun keduanya masih mengenakan pakaian yang hangus terbakar. Kulit mereka menghitam. Bekas luka api memenuhi tubuh mereka. Meski demikian, wajah mereka tampak tenang. Kanaya menangis. Ibunya tersenyum lirih. Ayahnya melangkah mendekat. Kanaya terisak. Ayahnya menggeleng pelan. Kalimat itu menghantam hati Kanaya lebih keras daripada apapun. Ia jatuh berlutut. Selama puluhan tahun, ia selalu menyalahkan juragan yang membakar rumahnya. Namun kini ia sadar. Pilihan setelah tragedi itulah yang mengikatnya dalam penderitaan panjang. Tiba-tiba udara menjadi sangat dingin. Kabut di dalam gubuk berubah semakin pekat. Dari balik kegelapan muncul bayangan-bayangan lain. Puluhan, lalu ratusan. Mereka berdiri mengelilingi Kanaya. Bukan untuk menyerangnya, melainkan memandangnya dalam diam. Wajah mereka pucat. Tatapan mereka kosong. Kanaya menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah menjadi bagian dari kutukan yang ia jalani selama bertahun-tahun. Tak satu pun berbicara. Keheningan itu justru terasa lebih mengerikan. Kanaya menundukkan kepala. Sesaat kemudian, bayangan-bayangan itu perlahan memudar seperti kabut yang diterpa angin pagi. Di luar gubuk, gerhana mencapai puncaknya. Suara retakan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Seluruh tubuh Kanaya mulai hancur. Kulit mudanya rontok seluruhnya. Di baliknya tampak tubuh renta yang selama ini tersembunyi oleh kutukan. Tulang-tulangnya rapuh. Tangannya tinggal kulit pembungkus tulang. Dalam beberapa tarikan napas, usia hampir 100 tahun yang selama ini tertahan seolah mengejarnya sekaligus. Kanaya mengangkat wajahnya ke arah langit merah. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia tidak merasa takut. Ia justru tersenyum. Angin bertiup pelan. Lilin-lilin di dalam gubuk padam satu persatu. Tubuh Kanaya perlahan berubah menjadi debu yang berterbangan bersama embusan angin malam. Yang tertinggal hanyalah kalung kayu pemberian ibunya semasa kecil. Keesokan paginya,
Beberapa pencari kayu menemukan gubuk tua itu dalam keadaan kosong. Tak ada penghuni, tak ada perabot. Yang tersisa hanya sebuah cermin tua yang retak dan sebuah kalung kayu tergeletak di lantai. Anehnya, setelah malam itu, cerita tentang perempuan cantik penghuni hutan tidak pernah terdengar lagi. Meski demikian, warga desa tetap menghindari tempat tersebut. Bukan karena takut bertemu Kanaya, melainkan karena setiap malam Jumat Kliwon, saat angin berembus melewati reruntuhan gubuk, terdengar suara lirih seorang perempuan yang seolah datang dari kejauhan. Jangan biarkan dendam menguasai hidupmu. Sejak saat itu, kisah pesugihan ganti kulit perawan hidup sebagai legenda yang diwariskan turun-temurun. Bukan sebagai kisah tentang keabadian, melainkan sebagai peringatan bahwa setiap jalan yang ditempuh dengan ilmu hitam dan kebencian akan selalu menuntut harga yang tak sanggup dibayar oleh manusia.